Banyak dari kita berpikir bahwa apa agama yang paling benar? Apakah agama milik saya atau agama milik kamu? Dan ada beberapa orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Padahal mereka lupa bahwa every creation have their creator. Halo semuanya, saya Abdillah Iqmal Khairon Fathul Latif dengan NIM 2313100045, asal Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan bicara singkat tentang fenomenologi agama. Bagaimana pendekatannya? Apakah ada kaitannya dengan sebuah mitos? Dan apa hubungan manusia dengan yang ilahi? Perlu kita ketahui, fenomenologi dalam studi agama merupakan metode filosofis yang menekankan pada pengalaman hidup individu terkait agama dengan fokus pada perspektif pemeluk agama itu sendiri. Fenomenologi agama ini juga bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena agama secara deskriptif tanpa menilai kebenaran atau falsafah metafisiknya, melainkan mengeksplorasi bagaimana agama muncul dalam kesadaran manusia. Nah, untuk sederhananya, fenomenologi agama itu menjelaskan agama sebagai manifestasi kesadaran manusia terhadap yang transenden, di mana elemen seperti ritual, simbol, dan emosi menjadi pusat analisis, bukan doktrin teologis semata. Lalu bagaimana dengan sebuah mitos? Nah, mitos dalam konteks agama adalah cerita suci yang berfungsi sebagai dasar keyakinan dan praktik keagamaan, seringkali menjelaskan asal-usul dunia, manusia, dan hubungan dengan yang ilahi. Mitos bukan sekedar fiksi, melainkan narasi yang merefleksikan dan memperkuat pandangan dunia. Suatu komunitas agama seperti mitos penciptaan dalam Alkitab atau mitologi Yunani yang menjadi fondasi ritual. Jadi, secara keseluruhan, mitos dan agama itu saling terkait karena mitos menyediakan narasi historis dan simbolis yang membentuk identitas keagamaan. Meskipun di dalam masyarakat modern, mitos seringkali dibedakan dalam sejarah faktual. Tapi, apakah teman-teman pernah terpikir, hampir dalam semua agama, hubungan manusia dengan yang ilahi itu tidak selalu langsung, tetapi melalui sebuah perantara atau mediator. Mengapa? Karena dalam banyak agama, hubungan manusia dengan yang ilahi memerlukan perantara karena kondisi dosa atau ketidaksempurnaan manusia yang menciptakan jurang antara yang suci dan yang profan, sehingga diperlukan mediator untuk mendamaikan dan memfasilitasi komunikasi. Dan alasan utamanya adalah konsep dosa asal atau ketidakmurnian manusia yang membuat akses langsung ke Tuhan beresiko atau tidak mungkin. Misalnya, dalam Kristen, Yesus Kristus sebagai mediator tunggal karena dia adalah perpaduan antara manusia dan ilahi. Tapi dalam agama lain, seperti Islam dengan nabi, Hindu dengan guru atau dewa perantara, atau agama tradisional dengan imam atau syaman, mediator berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan ilahi, menjaga ketertiban ritual, dan menghindari pencemaran suci. Nah, kesan saya itu dalam fenomenologi agama ini sangat excited, sangat tertarik karena di sini kita bisa memandang agama dengan sebuah pendekatan yang filosofis. Tidak ada jawaban benar atau tidak, tetapi mengapa dan bagaimana. Dan saran untuk saya,
mungkin mahasiswa yang mempelajari atau mendapatkan mata kuliah teknologi agama ini bisa langsung terjun ke lapangan untuk memahami, mengobservasi sebuah kepercayaan, ritual, dan semacamnya secara langsung. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fenomenologi agama. Sekian dari saya Abdillah Iqmal Khairan Fathul Latif, signing out. See you next time.